Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Biarlah apa yang menjadi lagu, nyanyian kita semuanya diterima oleh Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Akan menyembah Engkau Tuhan, akan memuji Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, siap untuk memuji Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah segala pujian syukur kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada. Kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal lagi. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian. Amin. Biarlah segala pujian kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
kami Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau Bapa Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau sahabat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Biar segala kemuliaan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Biar segala penyembahan kami harum di hadapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Katakan be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, ingin memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati Tuhan jemaat kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Tibakan mereka Tuhan ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Biar bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Kurang kompak. Bagaimana kabarnya saudara? Bersama? Oke. Kita percaya bahwa kita hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan selalu menjadi dasar kita adalah Alkitab. Amin. Oleh sebab itu kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Kita angkat pujian tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang kasar.
bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut, lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam. Amin. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Amin. Biarlah kekuatan yang kita miliki kita pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita angkat pujian, Tuhan sumber kuatku. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan Tuhan sumber, sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Hanya kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Hanya kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau tak kuandalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan
semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan pendengaran kita. Kita siapkan hati kita supaya apa yang kita dengar biarlah menjadi pedoman kita, menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami membawa hidup kami Tuhan menjadi persembahan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu indah, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Katakan ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita angkat pujian dari awal yang ku datang dengan syukurku, ku datang dengan syukurku, kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami boleh menaikkan syukur kami, pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, kudus, berbau harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sekarang kami membuka hati kami. Kami mempersembahkan hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Dan ini hamba-Mu Tuhan, menyerahkan diri sekali lagi kepadamu. Jadikan hamba juru bicara-Mu, penyambung lidah-Mu. Layakkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan Roh Kudus, bukan dari kedagingan manusia. Tuhan, kuduskan mulut bibir hamba-Mu, perasaan, kehendak, pikiran. Taruh kata-kata-Mu dalam mulut bibir hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terbungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, kawal benteng dengan pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat orang kuat atas setiap pribadi, atas gereja ini, atas Roksi Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Orang-orang kuatnya kami ikat, kami belenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pencuri firman Tuhan di udara kami juga ikat, patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anasir-anasir yang tidak berasal dari Tuhan, kami perintahkan Engkau tinggalkan ruangan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kalian tidak punya bagian apapun di dalam persekutuan umat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Sebab Yesus Kristus adalah kepala atas gerejanya. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Wah, sekali lagi shalom. Ya gitu dong ya. Kalau saya bilang Jemaat Cibunar, jawabnya apa? Ya. 2, 3. Jemaat Cibunar? Masih kurang kompak. Jemaat Cibunar? Puji Tuhan ya, on fire. Yang bagian pertama adalah on fire, ada obedience ya, ketaatan. Kita sudah mendengar. Yang pertama apa? Ketaatan. Waktu minggu pertama, ketaatan. Minggu pertama udah terlalu jauh ya, 2 minggu yang lalu. Apa? Ketaatan mendatangkan Minggu kedua, ketaatan mendatangkan keberhasilan ya. Jadi dari kata on fire ini, O itu obedience ya, ketaatan. Jadi on fire ini adalah merupakan akronim ya. Jadi O-nya itu obedience, ketaatan. Jadi kita bicara ketaatan ya. Jadi yang pertama adalah ketaatan mendatangkan berkat, yang kedua ketaatan mendatangkan keberhasilan, dan yang ketiga adalah ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan ya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami ya, suami istri, saya bersama istri Ibu Rita, mengucap syukur hari ini persis ya, pas
ulang tahun pernikahan kami yang ke-33 ya. Jadi kami sudah mengalami 3 angka kemar ya. 11 waktu ke-11, 22 waktu 22 tahun, dan sekarang 33. Berikutnya 44, lalu 55, lalu 66, 77. Haleluya. Ya, puji Tuhan. 33 tahun Tuhan memimpin, menyertai, dan tentu juga memberkati pernikahan kami. Saya kalau ingat ya, kami itu benar-benar seperti petugas pom bensin dari nol. Ya, kami dari nol. Bahkan sebenarnya waktu itu saya belum mau menikah karena studi saya belum selesai, skripsi saya dipending ya, ada masalah. Tetapi orang tua dari tunangan saya waktu itu ya sudah mendesak supaya cepat menikah. Nah, itu kan istri saya jadi mengalami pressure yang luar biasa. Tuh kan kamu pacaran sama calon hamba Tuhan menikah aja susah, bokek gitu. Nah, jadi sebagai ini ya terus-terusan begitu ya, saya mengadu dengan bapak saya, Om Halim ya. Saya datang ke rumah, Om gini. Ada gitu, Om Halim bilang, yaudah bulan depan kamu menikah. Itu Desember, main bulan depan aja gitu kan. Waduh Om bagaimana? Udah nanti itu urusan Om. Udah bilang sama Rita, kamu menikah bulan depan. Jadi Desember ngomong, itu bulan depannya, yaudah kamu cari tanggal. Dapatlah tanggal 19 Januari 1992 ya. Jadi Om dan Tante Halim lah yang mengatur semua pernikahan kami. Jadi saya benar-benar nol ya. Ya, kami bersyukur punya, saya sudah sama Om Halim, Tante itu udah seperti orang tua sendiri. Kalau ada apa saya selalu cerita, selalu sampaikan, dan mereka sampai saat ini ya, mereka mereka adalah orang tua kami. 33 tahun Tuhan memimpin perjalanan bahtera rumah tangga kami. Tentu juga tidak selalu mulus ya, pasti ada riak-riak kecil, bahkan ombak, gelombang, tapi tidak sampai badai. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan tahu kemampuan saya sehingga Tuhan tidak kasih badai ya. Ya, riak-riak ada, ombak-ombak, gelombang ada, tetapi tidak sampai badai ya. 32 tahun akhirnya kami dikaruniai 2 putri, 1 putra, dan sudah dikaruniai 1 mantu, kemudian 1 cucu, dan sebentar lagi 2 cucu ya. Haleluya ya. Jadi Nike sedang mengandung anak yang kedua, puji Tuhan. Nike papa umumkan ya. Karena dia kalau nggak ditanya nggak cerita, jadi umumkan aja sekalian, ya kan, biar dibantu doa gitu kan. Jadi kan kalau diumumkan kan didoakan, amin. Nah, ya pasti didoakan, ya luar biasa. Jadi ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tadinya kami mau nyanyi, tapi akhirnya nggak jadi. Ya. Ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada umumnya
orang percaya, orang Kristen itu yang dikejar adalah berkat. Ya, jadi blessing hunter, jadi pemburu berkat. Ya, jadi memburu berkat. Yang dicari, yang dikejar itu adalah berkat. Tetapi tidak banyak orang mengejar perkenanan Tuhan. Ya, favor of God itu kurang, ya, tidak banyak yang mengejar itu. Tapi yang dikejar adalah berkat. Jadi ke gereja, beribadah, berdoa, pelayanan termasuk di dalamnya, yang dicari adalah berkat. Ya, jadi berkat, pokoknya berkat. Dan memang itu sudah tidak tahu bagaimana Pak alami manusiawi, ya begitu. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mengejar perkenanan Tuhan. Bagaimana kita mendapat perkenanan Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mengikuti kita. Amin. Berkat itu yang akan datang kepada kita, berkat itu yang akan mengejar kita. Nah, ini yang seringkali salah, ya saya katakan salah. Dari anak-anak Tuhan, tujuan dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah. Yang dikejar berkat, tapi bukan bagaimana saya mendapat perkenanan Tuhan. Nah, ini kurang. Tapi kita mau, ya, tahun ini kita mau belajar. Yang kita cari, kita kejar, kita dapatkan, kita usahakan meraihnya, yaitu perkenanan Tuhan. Ya. Jadi ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan. Belum kali ya. Udah? Ya, udah. Oh. Dari situ aja, ya. Kisah Para Rasul 13, ayat 22, ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Boleh katakan juga di sini Tuhan telah bersaksi. Ya, Tuhan menyatakan. Nah, ini penting sekali, ini yang kita harapkan. Sampai Tuhan yang bersaksi dalam hidup kita, terhadap kita. Sampai Tuhan menyatakan kepada kita. Ini yang kita mesti kejar, ini kita harapkan. Ya, perhatikan. Loh, kok udah pindah, ya. Perhatikan ayatnya, ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Maksud raja Israel. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan, Tuhan telah bersaksi, Tuhan telah menyatakan, yaitu apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Wah, ini jarang terjadi, ya. Sampai Tuhan menyatakan, aku telah mendapatkan Daud, anak Isai itu bin Isai, seorang yang berkenan, ya, di hatiku. Apa itu dalam bahasa Balinya dikatakan a man after mind on heart, ya,
a man after own heart ya. Jadi orang yang berkenan di hatiku. Itu bahasa Bali karena itu saya agak susah mengucapkannya. Ya, jadi Tuhan yang bersaksi. Seperti juga Ayub, Tuhan yang berkata, dia hambaku yang begini. Nah, ya, pasti kita rindu sampai Tuhan. Aku telah menemukan seorang yang bernama Daulat bin Tambunan, orang yang berkenan di hatiku. Oh, itu kan Tuhan yang bersaksi. Nah, apa yang dikasih Tuhan? Next ya. Untuk memahami mengapa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, kita perlu melihat karakteristik apa yang ia miliki sehingga ia memenuhi syarat untuk mendapatkan deskripsi yang begitu agung. Ya kan? Sampai Tuhan yang menyatakan dia seorang yang berkenan di hatiku. Bukan manusia yang bersaksi, bukan istri Daud yang bersaksi, bukan orang tua Daud yang bersaksi, bukan saudara-saudara Daud yang bersaksi, bukan orang Israel yang bersaksi, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini suatu ungkapan yang begitu agung. Dan tidak banyak orang yang mendapatkan pernyataan Tuhan seperti ini. Apa yang membuat Daud orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah ketaatan Daud. Ya. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan nih, melakukan segala kehendakku. Daud dianggap sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, dapat ditemukan dalam ayat ini ya. Daud melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak gampang ini. Ini hal yang luar biasa. Daud melakukan atau taat apapun yang Tuhan kehendaki. Jadi rahasia Daud dinyatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud taat. Dia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Tuhan perintahkan. Apapun yang Tuhan suruh lakukan. Dan tentu di sini Daud tidak pilih-pilih untuk taat. Berikutnya catatan Alkitab menyoroti fakta bahwa Daud jauh dari sempurna. Ya, jadi Daud itu memang bukan manusia sempurna, jauh bahkan mungkin bisa dikatakan dia jauh dari sempurna. Namun yang membuat Daud berbeda dari yang lain adalah karena hatinya selalu terarah kepada Tuhan. Dia memiliki keinginan yang dalam untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan. Itulah sebabnya ia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ketaatan. Dan Daud dikatakan yang melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Ini mesti digarisbawahi. Ada banyak orang pilih-pilih tentu untuk taat. Ya, melakukan firman Tuhan. Saya berapa kali katakan bahwa ada anak Tuhan taat, tapi dia pilih-pilih. Tidak seperti Daud, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada orang taat, tapi taat kalau hal itu menyenangkan dagingnya, menguntungkan dagingnya, memberi manfaat, memberi faedah baginya.
Dia pilih-pilih. Jadi kalau firman yang tidak sesuai dengan keinginan dagingnya, ya udah gitu. Pilih ya. Seperti saya sering kasih contoh misalnya tentang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, menghormati suami seperti jemaat tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah ini kan kadang orang pilih. Ya saya tentu akan mengasihi istri saya kalau istri saya bisa mengikuti keinginan saya. Dia mau tunduk menghormati saya. Sebaliknya demikian juga istri. Tentu saya bisa taat, saya akan tunduk kepada suami saya kalau suami saya bisa mencukupkan, bisa bahkan apa yang saya mau, dia bisa berikan dan sebagainya. Nah ini kan taat yang bersyarat. Taat yang bersyarat ini tentu bukan taat yang bisa mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi ketaatan yang tidak bersyarat itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini gak gampang memang. Tetapi kalau kita mau mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk taat apapun yang Tuhan kehendaki. Sekarang kan apalagi era medsos ini ya. Wah, banyak pandangan-pandangan, pengajaran-pengajaran yang di medsos itu, sehingga pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan di gereja bertahun-tahun bisa mengalami degradasi atau bahkan bisa ditinggalkan oleh jemaat. Saya perhatikan itu ya. Sekarang dan memang yang menulis itu kadang bukan ya mungkin seorang teolog atau apa ya. Dia bukan seorang gembala, bukan seorang pendeta, kadang-kadang aktivis ya. Saya perhatikan tuh di medsos. Dan orang Kristen senang karena itu menguntungkan. Misalnya jangan tersinggung nih ya, tersinggung boleh karena itu hak asasi manusia. Perpuluhan ya, sekarang muncul itu perpuluhan itu perjanjian lama itu sudah tidak. Ini Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita memberi perpuluhan, misalnya gitu. Perpuluhan itu bahkan ada yang mengatakan bangsa Israel ketika Nabi Maliaki menyampaikan firman Tuhan, mereka dalam posisi sebagai bangsa yang terkutuk. Kita ini bukan orang-orang terkutuk. Kalau kita memberi perpuluhan berarti kita mengikuti bangsa yang sedang terkutuk, berarti kita orang-orang terkutuk. Waduh, sampai seperti itu. Dan ini banyak tentu disenangi oleh orang-orang Kristen. Oh iya, ini benar. Apakah Yesus meniadakan perpuluhan? Apakah Paulus, karena Paulus sudah dipapau, kalau memang perpuluhan itu wajib, kenapa Paulus tidak pernah menyinggung perpuluhan? Apakah karena Paulus tidak menyinggung perpuluhan berarti perpuluhan itu tidak perlu, tidak penting? Apakah Tuhan Yesus ada di dalam ayat Alkitab yang melarang memberi perpuluhan atau berkata perpuluhan itu tidak perlu?
Justru yang Tuhan tekankan, misalnya yang aku perlukan adalah belas kasihan. Tapi bukan berarti karena konteksnya bangsa Israel memberi itu sudah tidak lagi karena kasih akan Tuhan, tapi motivasinya yang tidak murni itu yang membuat Tuhan, yang aku perlukan itu belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, walaupun sebenarnya saya tidak perlu minta maaf, tetapi ini yang terjadi. Orang kalau hal itu tidak menguntungkan bagi dirinya, ya orang itu nggak mau taat. Memang ya ada benarnya kadang-kadang tulisan-tulisan mereka mengatakan begini, karena perpuluhan itu dinikmati oleh segelintir elit gereja atau dipergunakan untuk hidup bermewah-mewah. Sampai ada pendeta, gembala, koleksi mobil mewah, ya kan? Rumahnya ada sampai limosin. Mungkin limosin selusin nggak tahu, ya. Ada limosin, ada Ferrari, ada Lamborghini. Sementara jemaat lembur sana lembur sini, tapi gembalanya pakai Lamborghini, ya kan? Emang ada. Tapi apakah semua gembala seperti itu? Sehingga orang mengecap, nggak usah beri perpuluhan itu memperkaya pendeta, memperkaya gembala. Nah, ada orang berkata seperti itu. Nah, tentu jemaat di sini bisa melihat, baik dari waktu gembala masih Om Halim atau gembala seperti saya misalnya. Apakah saya hidup dari perpuluhan, saya beli mobil misalnya dari perpuluhan gereja? Nah, itu bisa dicek di bendahara gereja. Pak Halim beli ini beli itu pakai perpuluhan ya, cek aja sama bendahara. Karena kami gembala sidang hamba-hamba Tuhan tidak ada yang pegang keuangan. Ya, nggak ada pegang uang. Jadi semua bendahara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang mendapat perkenanan Tuhan, yang pertama adalah belajar seperti Daud, melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jadi melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu pilih-pilih. Saya pernah katakan di sini, ya udah kita bodoh-bodoh aja dah. Dengan Tuhan nggak usah terlalu banyak berargumen, bodoh-bodoh aja, apa yang Tuhan katakan ya udah ikutin saja. Yang kedua, kenapa Daud orang yang berkenan kepada Tuhan? Keteguhan iman Daud. Ya, keteguhan iman Daud. Next. Klik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud sepenuhnya sadar bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Nah, ini kan ayat ini konteksnya. Ketika Daud menghadapi Goliat, Saul sempat meragukan, kamu masih terlalu muda. Tapi Daud cerita, aku ini biasa mengembalakan ternak ayahku, mengembalakan domba. Kalau ada singa, beruang yang mengganggu domba-domba itu, bahkan mau menerkam mereka, aku mengejar. Bukan Daud yang dikejar oleh beruang, oleh singa, tapi Daud yang mengejar singa itu. Dan aku mencabik-cabik mereka, bukan Daud yang dicabik-cabik. Lalu Daud berkata,
kalau Tuhan ya sudah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud ini berkenan kepada Tuhan karena imannya yang begitu teguh ketika menghadapi seorang Goliat yang tingginya 3 meter, memakai baju jirah, ya, baju dari baja itu, yang tentu tidak tembus dengan panah, pedang. Tetapi sementara orang Israel ketakutan, sementara Saul ketakutan, tetapi Daud berani. Kenapa Daud berani? Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Jadi Daud sepenuhnya sadar bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya, ya, memegang kendali hidup, dan ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membebaskannya dari bahaya yang akan datang. Bagaimana mungkin seorang dapat menghadapi situasi yang berpotensi fatal? Berpotensi fatal itu Daud kecil dengan ketenangan dan keyakinan seperti itu. Daud tahu sejak awal kehidupannya bahwa Tuhan harus dipercaya dan ditaati. Seperti kita lihat dalam Alkitab, iman Daud menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberi penghargaan kepada Daud atas kesetiaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar juga dari keteguhan iman Daud. Berkali-kali dari awal tahun, dari mimbar dikatakan bahwa tahun ini tahun yang masih penuh dengan misteri. Tapi kita sudah bisa melihat bagaimana kejadian demi kejadian terjadi di dalam dunia ini. Ya, awal tahun ini apa yang terjadi, termasuk kebakaran yang begitu dahsyat di mana tuh, Los Angeles, di LA, ya, Amerika Serikat. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak prediksi-prediksi tentang ekonomi, tentang geopolitik. Banyak juga hal-hal yang disampaikan oleh Presiden, Menteri Keuangan bahwa Indonesia atau dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita belajar dari Daud. Daud berkata, kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Nah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang begitu besar dalam hidup kita, bisakah kita berkata seperti Daud? Kalau Tuhan sudah menolong aku di tahun 2024, aku bisa melewati tahun 2024, aku bisa mengakhiri tahun 2024, aku bisa memasuki tahun 2025. Maka Tuhan yang sama yang menolong aku di tahun 2024 akan menolong aku juga dalam tahun 2025. Iman yang seperti ini iman yang berkenan kepada Tuhan. Daud tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ketika menghadapi Goliat, karena dia tahu yang menyertai dia adalah Tuhan yang sama ketika dia melawan singa dan beruang. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Sampai kapanpun kuasanya tidak berubah, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Kasihnya tidak berubah, dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Kesetiaannya tidak berubah, dia adalah Tuhan yang tetap setia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena memang itu sifatnya dia memang Tuhan itu setia. Coba kalau Tuhan tidak setia,
Kita semua udah lama nggak ada, ya kan? Kita udah lama nggak ada. Saya mungkin lama nggak ada. Kalau Tuhan nggak setia, kalau kita, kamu nggak setia, udah hidung kita dipencet aja, udah besok kita udah almarhum. Saya udah ada gelar yang baru di belakang, almarhum, ya kan? Itu Tuhan. Nah karena itu kita tidak perlu takut apapun yang akan kita hadapi tahun 2025. Sebab Tuhan yang sama yang menyertai kita tahun 2024 adalah Tuhan yang sama yang menyertai, melindungi dan memberkati serta memelihara kita di tahun 2025. Yang ketiga, seorang yang rendah hati, ya. Daud ini seorang yang rendah hati. Apa buktinya Daud rendah hati? Yang pertama, selalu bertanya kepada Tuhan, ya. Dalam segala hal dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Tawarik 14 ayat 10, 14 ayat 14, ya. Nanti Bapak Ibu baca aja di rumah. Ketika dikatakan Daud telah diangkat menjadi raja, orang Filistin menyerang Israel. Lalu Daud bertanya, Tuhan, apakah kau serahkan mereka kepadaku? Sama seperti khotbah minggu lalu. Tapi ini bedanya tuh minggu lalu orang Amalek. Tuhan katakan, maju. Maju, mereka kalah. Tapi orang Filistin itu enggak ini. Maksudnya walaupun mereka lari, tapi mereka cari kesempatan lagi, menyerang lagi. Lalu 14 ayat 14, Daud bertanya lagi, Tuhan, apakah aku mengejar mereka? Kamu jangan mengejar, kamu mundur, kamu bikin lingkaran. Jadi ada kalanya Tuhan suruh maju, dia maju. Kalau Tuhan suruh diem, Tuhan suruh mundur, mundur. Dan Daud selalu menang. Ini bentuk kerendahan hati yang selalu bertanya kepada Tuhan dalam atau ketika memulai segala sesuatu. Artinya orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan diperbuat selalu melibatkan Tuhan. Ini tanda orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak merasa dirinya, saya sudah berpengalaman, saya punya kemampuan, saya punya pendidikan yang tinggi, saya punya ini dan itu. Tapi Daud selalu bertanya. Artinya dia mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Mau memulai bisnis yang baru, tanya Tuhan. Artinya libatkan Tuhan. Jadi caranya bagaimana? Ya dengan berdoa. Tuhan, apakah Tuhan mengendaki? Tuhan, pimpin saya. Libatkan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Mazmur 127, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang melindunginya. Artinya apa? Sia-sia kita melakukan apapun kalau Tuhan tidak dilibatkan. Tuhan tidak akan campur tangan dan memberkatinya. Karena itu apapun yang mau Bapak Ibu lakukan, libatkan Tuhan. Kami selalu berkata kepada anak-anak, selalu libatkan Tuhan. Apapun, jangan berdasarkan pengetahuan, ilmu yang kalian miliki. Libatkan Tuhan. Sebab ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Yang kedua, orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan. Ya, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia
berzina dengan Batseba dan merancang kematian suaminya Batseba yang bernama Uria. Ini kan di hadapan Tuhan itu bukan main-main, itu dosa yang sangat serius. Nah, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berbeda dengan Saul. Saul banyak berkilah, Saul banyak ngeles. Loh, saya kan ini, wah Tuhan ini kan untuk korban, ini untuk persembahan, bukan untuk saya potong lalu kami makan, ini nanti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kambing domba yang tambun-tambun, yang pokoknya the best. Maka ada ayat mengatakan Tuhan bukan berkenan kepada persembahan tetapi kepada ketaatan, mendengar, ya, dengar-dengaran daripada persembahan. Nah, Daud ini ketika ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia seorang raja yang pada waktu raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Tetapi dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan hari itu juga Nathan langsung berkata, dosamu sudah diampuni. Dan kalau Bapak Ibu baca Mazmur 51, di situ pengakuan dosa Daud. Dia katakan, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Jangan ambil rohmu dariku. Seolah-olah Daud mau berkata, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Kau boleh serahkan mahkotaku kepada siapa saja. Kau boleh serahkan kerajaan ini kepada siapa. Kau boleh serahkan tahtaku kepada siapa. Asal jangan engkau ambil rohmu dariku. Nah, ini sebuah kerendahan hati. Betapa Daud merasa dia sangat membutuhkan Tuhan. Yang lain, Tuhan, emang aku berdosa. Kau mau ambil kerajaanku kasih orang, enggak masalah bagi Daud. Ambil tahtanya kasih orang, enggak masalah. Yang penting jangan rohmu meninggalkan aku. Dan kita lebih apa ya? Tuhan, jangan ambil ini, jangan ambil itu. Sampai ada orang lebih rela dia kehilangan Tuhan daripada kehilangan yang lain. Lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan pacar. Lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan jabatan. Lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan relasi bisnis misalnya. Tapi Daud, dia rela kehilangan apapun asal jangan Tuhan meninggalkan dia. Kenapa? Sebab dia tahu kalau aku dapat Tuhan, yang lain-lainnya pasti aku dapatkan juga. Amin. Kan ada lagu rohani kuno. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ada hanya. Gitu, ada tanda apa nih Pak Roni? Ya, legato. Ya. Kalau legatura not yang sama, ini legato notnya beda nadanya. Nah, itu kenapa? Bagi Daud, aku boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Tuhan. Asal jangan kehilangan hadirat Tuhan. Wow, Daud begitu menghargai hadirat Tuhan. Apakah kita pribadi-pribadi yang menghargai hadirat Tuhan lebih dari apapun? Dan Tuhan berjanji bahwa hadiratnya itu ada di baitnya. Loh, Pak, dasarnya apa? Kita bisa bersekutu di rumah, bisa bersekutu di mana saja. Tapi hadirat Tuhan ada janji. Baca nanti Tawarikh pasal 7. Ketika Salomo mentahbiskan bait suci, Tuhan berjanji, mulai sekarang
hatiku ada di sini, mataku ada di sini, telingaku ada di sini. Itu artinya janji Tuhan terhadap baitnya adalah hadiratku ada di baitku, di rumahku. Berarti Daud menghargai hadirat Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai hadirat Tuhan, sehingga kita, apapun Tuhan, aku akan tetap lebih menghargai hadirat-Mu dari apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, next, menghormati otoritas. Nanti baca ya 1 Samuel 24 semua. Ketika dia mendapat kesempatan sebenarnya di En-Gedi untuk membalas Saul, dia cuma memotong punca jubahnya itu aja dia udah gemetar. Padahal udah kesempatan kata yang lain. Dia katakan, dijauhkan kiranya aku untuk mengusik orang yang diurapi. Menghormati otoritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya otoritas. Apakah Saul seorang yang sempurna, orang yang memiliki otoritas yang sempurna? Tidak. Tetapi Daud tahu Saul itu bukan orang yang sempurna. Bahkan dia orang yang sudah ditolak oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dialah yang akan menggantikan Saul. Tapi dia tetap menghargai otoritas itu. Orang-orang yang ada di atas, orang yang berotoritas atas kita adalah orang-orang, mungkin orang-orang tidak sempurna. Suamimu tidak sempurna. Mungkin pimpinanmu tidak sempurna. Orang tuamu tidak sempurna. Bukan berarti kita, karena orang tua kita banyak kekurangan, anak-anak muda dengar. Orang tuamu mungkin tidak sempurna, orang tuamu mungkin banyak kekurangan. Bahkan mungkin dari segi pendidikan pun jauh engkau lebih hebat pendidikannya. Mungkin orang tuamu cuma S1, kamu S3. Maksudnya SD, kamu sampai SMA. Dia sempurna. Tapi bukan berarti kamu tidak harus naruh hormat kepada mereka. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Lanjut usiamu di bumi. Itu rahasia. Kenapa orang Jepang umurnya panjang-panjang? Karena mereka menghormati orang tua. Mereka walaupun nggak tahu, tapi mereka melakukan firman itu, dan itu berkat umum. Itu namanya berkat umum. Karena mereka menghormati orang tua, itu berkat umum, itu Tuhan yang mengajar itu. Supaya lanjut umurmu di bumi. Karena itu nggak heran orang Jepang umurnya panjang-panjang. Nah, belajar menghormati otoritas. Istri-istri, otoritas Anda adalah suamimu. Mungkin suamimu tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Bukan berarti kita sebagai istri boleh seenaknya terhadap suami. Tetap harus menghormati otoritas. Sekali lagi, mungkin orang yang berotoritas atas kita tidak sempurna. Termasuk mungkin hamba Tuhan gembalamu juga tidak sempurna. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Apalagi kalau kalian cari-cari kelemahan hamba Tuhan. Waduh, mungkin bisa dapat 50,5 kali ya. Pakai setengah atau 50 seperempat bisa dapat. Tapi bukan berarti kita bisa menganggap enteng sebuah otoritas. 3 ya. Oh, lagi 4. Suka mengalah. Nah, ini orang yang seperti Daud ini, dia
rendah hati, suka mengalah. Dia mengalah kepada, seandainya dia melawan Saul, bisa nggak? Menang nggak? Pasti menang karena dia disertai Tuhan. Lalu ketika Absalom berontak, kalau dia gerakan tentaranya, kalah nggak Absalom? Kalah pasti. Tapi dia lebih memilih untuk mengalah. Ingat, mengalah bukan berarti kalah. Kalau diadakan survei kira-kira gimana ya? Di rumah siapa yang sering mengalah ya? Istri apa suami ya? Kalau istri-istri bilang, istri dong Pak, kami nih selalu dijajah oleh suami. Dari dulu wanita dijajah suami. Terus kalau suami ditanya, Pak, siapa yang sering mengalah di rumah? Saya benar. Wow, istri saya. Ya dia pasti nggak pernah mau kalah, misalnya gitu ya kan. Belajar seperti Daud. Dia bisa menang. Ya kan? Kita bisa aja menang. Tapi ternyata Daud ini orang yang suka mengalah. Dan ini kunci Daud mendapat perkenanan Tuhan. Yang keempat, next ya, bukan empat ini ya. Oh ya, setia beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke mall. Bukan ya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai istri-istri, bagaimana kalau diajak, aku bersuka cita ketika suamiku mengajak aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, atau mari kita pergi ke mall. Mana yang lebih semangat, nge-mall apa? Kalau ke gereja masa nggak ke gereja? Nge-mall apa ke gereja? Ke gereja dulu, ke mall. Iya kan? Nah mana nih? Aku bersuka cita. Ini Daud ini, seorang raja. Dia sangat excited, sangat bersemangat, sangat bergairah ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini kesukaan Daud. Karena itu di next ayat berikutnya. Iya, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Apa itu? Bukan Tuhan, biar pertahankan jabatanku, pertahankan kerajaanku, pertahankan mahkotaku, pertahankan tahtaku. Bukan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Menikmati baitnya artinya menikmati hadiratnya. Bagi Daud itu sebuah kesukaan, sebuah permintaan. Aku ingin Tuhan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, dan itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Menikmati hadirat Tuhan itu kesukaan Daud. Lebih dari apapun. Nah, ini hal yang perlu kita juga belajar. Ya, bahkan ada ayat, lebih baik satu hari di pelataranmu. Ini baru di pelataran loh. Belum di ruang kudus, apalagi di ruang maha kudus. Ya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur, tapi ini bukan Daud memang. Pemazmur ini katakan, lebih baik satu hari di pelataran. Ini baru di pelataran. Apalagi di ruang kudus, ruang maha kudus. Mana kita lebih senang? Satu hari di rumah Tuhan? Pak, kita tidak satu hari, paling lama 2 jam.
ya, paling lama 2 jam. Mana lebih senang kita ada di tempat-tempat tertentu atau di rumah Tuhan? Nah, itu kita masing-masing. Lalu Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Wow, ya, ini orang yang seorang pribadi yang senang membangun mezbah. Membangun mezbah. Aduh. Maaf, Bapak Ibu. Daud orang yang senang membangun mezbah. Ya, pagi-pagi. Artinya pagi-pagi dia sudah membangun mezbah. Yaitu memuji, dia menyembah, mempersembahkan pujian, persembahan kepada Tuhan. Apakah kita senang membangun mezbah di pagi hari kepada Tuhan? Jika kita bangun pagi, apa yang pertama kita cari? Ayo jujur. Apa yang pertama kita cari? Nah tuh, ya kan? Pasti orang bilang, iya benar, oh iya Om Halim, yang pertama dicari HP, karena begitu pagi-pagi buka langsung good morning atau happy Monday, God bless you, blessing, dan seterusnya. Wah, berarti benar nih Om Halim pagi-pagi yang dicari HP. Ya. Ya kita pada umumnya pertama kita cari HP. Bukan Tuhan. Tapi Daud yang dicari Tuhan. Ya Om, pada zaman itu kan belum ada HP. Masa dicari HP? Ya pagi-pagi. Artinya sebelum dia memberi waktu sebagai seorang raja, mungkin untuk para menterinya, para pejabatnya, untuk rakyatnya, pagi-pagi dia memberi waktunya untuk Tuhan. Sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dia pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi. Untuk apa? Untuk berdoa. Artinya sebelum dia memberi waktunya untuk para muridnya, memberi waktu menolong orang banyak, dia berikan waktunya terlebih dahulu kepada Bapaknya. Untuk apa? Untuk berfellowship, untuk bersekutu, untuk berkomunion dengan Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah sebelum Bapak Ibu memberi waktu untuk suamimu, memberi waktu untuk istrimu, memberi waktu untuk anak-anak, sebelum memasak untuk keluarga, bikin sarapan dan sebagainya, apakah memberi waktu untuk Tuhan? Pendengar, bagaimana saya bisa itu orang, kalau saya berdoa kesiangan, misalnya gitu ya kan. Nah, Daud memberi waktunya. Sebelum dia memberi waktunya untuk para menteri, pejabat, dan rakyat, dia berikan waktunya karena pagi-pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Artinya dia bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau pagi-pagi memberi waktumu untuk Tuhan, engkau memuji, engkau menyembah Tuhan, engkau berfellowship dengan Tuhan. Engkau berkata, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ketika kita pagi-pagi mencari hadirat Tuhan, Tuhan tersenyum kepada kita. Amin.
Tuhan tersenyum ini artinya Tuhan menyinarkan atau menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan kalau Tuhan sampai tersenyum, artinya itu Tuhan berkenan kepadamu. Sehingga apapun yang kau lakukan hari itu, Tuhan membuat engkau berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memberi waktu untuk Tuhan, Dia akan tersenyum. Kalau Tuhan tersenyum, itu artinya Tuhan berkenan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita. Dan saya percaya ketika Tuhan tersenyum, maka apapun yang kita lakukan hari itu, Tuhan memberkati saudara dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, next. Yuk klik. Haleluya. Ketaatan kepada Tuhan adalah jembatan menuju perkenanan Tuhan. Ya. Jadi itu jembatan menuju perkenanan Tuhan. Ketika kita berjalan dalam perkenanannya, atau kita mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan berkenan kepada kita, maka kebajikan dan kemurahannya akan mengikuti kita. Amin. Mau kejar perkenanan Tuhan? Ya. Sebab kalau Tuhan sudah berkenan, maka kebajikan dan kemurahannya akan mengikuti hidup kita sepanjang hidup kita. Oh, ini luar biasa. Kita mendapat kebajikan dan kemurahan Tuhan ini luar biasa. Sehingga kemanapun kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita, saya percaya itu lebih dari sekedar berkat. Amin. Itu lebih dari sekedar berkat. Kalau sudah ini mengikuti kita, berkat pasti mengikuti kita. Ya, berkat pasti mengikuti kita, keberhasilan pasti mengikuti kita, kesuksesan pasti mengikuti kita, bahkan keberuntungan pasti mengikuti kita. Kenapa? Karena hidup kita penuh dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu jangan terlalu mengejar berkat. Kejarlah, berusahalah mendapatkan perkenanan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, supaya kebajikan dan kemurahannya mengikutimu sepanjang hidupmu. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu ya, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, untuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Katakan, Tuhan, menyenangkanmu. Oh, haleluya. Tuhan, kami mau menyenangkanmu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Oh, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja lebih dalam lagi, menerjemahkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna, hamba-Mu tidak pandai berkata-kata, tidak pandai merangkai kalimat-kalimat yang indah. Tetapi firman-Mu itu sempurna dan Roh Kudus Engkau sempurna. Biarlah Engkau yang menyempurnakan dalam hati setiap kami. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu, yaitu Engkau sendiri, firman yang sudah menjadi daging, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita persiapkan persembahan kita. Saya persilakan kepada petugas untuk maju ke depan.
Sebelum memberi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat persembahan kita, amplop persembahan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan sebaik mungkin hanya untuk hormat kemuliaan Namu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari memberi dengan sukacita, kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku, syukur. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Baik, ada pengumuman tambahan, boleh ditampilkan? Ini adalah undangan yang minggu kemarin belum bisa ditampilkan. Mungkin ada jemaat juga yang minggu lalu tidak hadir. Saya akan umumkan kembali bahwa pada tanggal pada hari Minggu tanggal 2 Februari jam 5 sore akan diadakan ucapan syukur untuk merayakan hari pernikahan 50 tahun Pendeta Abdil Halim dan Ibu Sri Wahyuni yang akan diadakan di Spring Club Summarecon Serpong. Dan di sini saya akan memberitahu bahwa akan ada Google Form untuk daftar hadir yang akan disebar hari ini di grup Newsfeed. Dan di sana diharapkan Ibu dan Bapak dapat mengisi Google Form. Kenapa? Untuk melihat siapa saja yang transportasi pertama, siapa saja yang membawa kendaraan pribadi atau yang berangkat bareng-bareng ke sini karena keluarga akan menyediakan transportasi. Dan yang kedua, setiap keluarga hanya perlu mengisi satu saja. Jadi perwakilan saja ya, jadi bukan tiap orang tapi perwakilan satu keluarga saja. Kemudian pendaftaran ditunggu paling lambat hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Ya, jadi jemaat dipersilahkan untuk mengisi Google Form yang nanti akan disebar. Tapi kalau hari ini ada yang saya nggak bisa isi Google Form, bisa mendatangi Saudara Voske untuk mendaftar secara manual. Ya. Jadi hari ini sudah bisa dibuka. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau minta tolong Saudari Voske untuk mendaftar, dipersilahkan. Ya. Kemudian ada tambahan lagi. Udah tadi transportasi. Ya, karena di dalam Google Form itu juga ada isinya, itu ada berapa jumlah anggota, kemudian bawa kendaraan sendiri atau ikut bareng-bareng dari gereja, itu ada semua di sana. Jadi itu akan mempengaruhi berapa seat yang harus disediakan oleh pihak keluarga, begitu ya. Oke, dimohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lancar untuk merayakan ulang tahun anniversary Oma dan Opa Halim ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan untuk Om Tengah.
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami atau berhadirat di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, sekalipun kami tidak didukung dengan alat musik yang lengkap, tetapi kami bersyukur, kami memuji Tuhan tidak tergantung oleh apapun. Yang penting bagi kami bagaimana Tuhan disenangkan dan dimuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena untuk itulah kami datang ke tempat ini. Kami datang bukan untuk menyenangkan manusia siapapun mereka. Kami datang untuk menyenangkan Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Anak domba yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, layak untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bapa dan Ibu rohani kami yang nanti tanggal 2 Februari mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin, menyertai, memberkati bahtera rumah tangga mereka selama 50 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Dan juga tidak semua orang Tuhan bisa mencapai hal ini, mencapai sampai titik ini. Kalau kedua hamba-Mu ini Tuhan bisa sampai 50 tahun, sungguh Tuhan itu adalah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu kepada mereka. Tuhan, kami jemaat akan terus mendukung dalam doa, dan kami jemaat Tuhan akan ikut merayakan hari yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita ini ya Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami semua sehat, dan kedua hamba-Mu ini juga Tuhan sehat sampai pada hari hanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga mereka, memberkati Tuhan pekerjaan dan usaha mereka. Biar mereka semua jemaat Cibunar maupun Hikmah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari jemaat ini Tuhan yang kekurangan, tapi mereka boleh hidup dalam kecukupan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang tidak hadir. Ada di antara mereka mungkin sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, khususnya untuk Bapak Hendrik Holoang yang sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Pelni. Tuhan, kiranya anugerah dan belas kasihan-Mu atas anak-Mu yang sudah sepuh ini. Biar Tuhan memberi yang terbaik bagi Pak Hendrik dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambahkan iman mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta, yang Tuhan kasihi. Tuhan, untuk Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hikmat, akal budi dari Tuhan tercurah atas mereka, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Bukan saja kesejahteraan secara fisik, secara materi, tetapi juga kesejahteraan secara rohani,
dengan membiarkan atau mengizinkan, oh Tuhan, anak-anak-Mu melakukan aktivitas ibadah seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat berdoa untuk anak dari Temi ya Tuhan, pemain musik kami yang anaknya sedang sakit dirawat di rumah sakit. Apapun sakit yang diderita anak ini, dari tempat ini kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Oh, semua roh sakit penyakit yang menyerang anak ini, apapun bentuknya, kami patahkan, hancurkan kuasanya, sengat-sengatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas anak ini kami lepaskan roh kesembuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak dari saudara kami Temi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dalam bentuk apapun, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari sudah dikasih Tuhan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Dan sekarang ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin, menyertai dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Waktu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.